الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Sabena kamu negro yang merdeka dan mendelat atas ruang dunia bagi sepanjang masa. Cubaan penjajahan luar mulai di sini bab Uro 26 Maret 1870. Buk nimba orang Belanda Eropah yang mempunyai putih atau orang Jawa, Asia yang berkulit merah hanya mungkin menerima oleh kamu apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
bulan Jun bulan Desember 2020 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Setiap awal bulan Desember, gaung perayaan Milad Aceh Merdeka yang tahun ini genap berusia 47 tahun, diperingati juga di luar negeri oleh warga Aceh yang menyatakan dirinya sebagai aktivis Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF di Swedia dan Denmark. Dari Swedia dilaporkan, dikarenakan sedang puncak musim salju, untuk keselamatan menghindari cuaca dingin yang sedang ekstrim, Milad ke-47 tahun ini dirayakan bersama dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu 2 Desember lalu. Menurut koordinator ASNLF di Swedia, Asnawi Ali,
Acara tahunan itu dilakukan di kota Örebro, sebuah kota yang berjarak 200 km arah barat kota Stockholm, Swedia. Dihadiri oleh berbagai generasi seremonial sederhana tersebut, selain untuk mengingat para syuhada yang telah berjuang juga diiringi dengan amanat milad kepada diaspora Aceh yang tersebar di berbagai tempat. Dalam amanat milad tersebut, Asnawi menyampaikan, topik tentang kondisi politik Indonesia yang terungkap bahwa kondisi Indonesia saat ini mencerminkan gambaran yang diuraikan oleh Tengku Hasantiro dalam bukunya Demokrasi untuk Indonesia yang ditulis saat almarhum berada di Amerika Serikat saat berusia 33 tahun. Meskipun buku tersebut telah berusia 65 tahun, Asnawi Ali menegaskan bahwa konten buku tersebut masih relevan, bahkan dapat dianggap sebagai prediksi yang sangat tepat terhadap situasi politik Indonesia saat ini. Isinya adalah sistem politik Indonesia saat ini yang cenderung sangat sentris kepada salah satu etnis yang ada di Indonesia. Hal inilah yang disampaikan oleh Asnawi kepada warga Aceh di Swedia dan juga diaspora Aceh luar negeri lainnya saat menjelaskan kondisi terkini tentang Indonesia. Selanjutnya, Asnawi menambahkan bahwa amanat tersebut untuk memberikan pemahaman tentang realitas Indonesia terkini. Kesimpulan pidato tersebut nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Swedia. Hal ini ditujukan kepada anak-anak Aceh di sana agar mereka bisa memahami tentang Aceh dan Indonesia. Meskipun mereka lahir dan besar di Swedia dengan tujuan kaderisasi untuk melanjutkan estafet perjuangan orang tua mereka. Ya, amanat 4 Desember hari ini di Swedia, saya menyampaikan yaitu secara damai tentu saja bahwa Indonesia itu seperti yang Tengku Hasantiro tulis di dalam bukunya yaitu Demokrasi Indonesia, bahwa Indonesia itu sangat sentris kepada salah satu etnis yang ada di Indonesia. Makanya ini saya sampaikan kepada orang Aceh di Swedia dan juga di luar negeri. Dan tentu saja nanti saya terjemahkan ke bahasa Swedia untuk anak-anak kami yang lahir dan besar di Swedia ini. Karena mereka itu perlu penerangan tentang Aceh meskipun mereka lahir di Swedia. Sementara itu di Denmark, serupa seperti di Swedia yang sedang mengalami puncak musim salju di seluruh wilayah Skandinavia, perayaan memperingati Hari Pendeklarasian Milad Aceh Merdeka yang ke-47 juga dilakukan dengan sangat sederhana. Bertempat di kota Aarhus yang berjarak 395 km dari ibu kota Copenhagen, Denmark, seremonial sederhana itu dilaksanakan di halaman rumah yang dipenuhi dengan hamparan salju. Mereka adalah 8 kepala keluarga warga Aceh yang bermukim di kota Aarhus tersebut. Meskipun suhu dingin di bawah 0 derajat, mereka menaikkan bendera bulan bintang yang diklaim sebagai bendera Aceh Merdeka dengan iringan azan. Dalam rangka memperingati Hari Milad Kemerdekaan Aceh yang ke-47 itu, Muhammad Hanafiah, koordinator ASNLF di Denmark, berharap agar makna peringatan tersebut dapat terus diteruskan hingga generasi mendatang. Tambahnya lagi, menyampaikan bahwa tanggal 4 Desember adalah momen bersejarah bagi bangsa Aceh sebagai hari kemerdekaan sangat penting karena diharapkan menjadi warisan berharga yang dikenang oleh anak cucu selanjutnya. Kami di Denmark memperingati Hari Kemerdekaan Aceh yang ke-47 tahun. Semoga sampai ke anak cucu kita mengetahui yang bahasanya 4 Desember itu yaitu Hari Kemerdekaan Bangsa Aceh. Dari Swedia, Tim Liputan melapor. Kru semangat walaupun cuaca lebih jahat, tapi bendera Aceh berprek-prek di baput. Padahal secara lahir tak kalon hana angin Acehnya Sabah bangsa. Sebukti sejarah, adat, istiadat, suku, bangsa. Katanya Aceh macam-macam suku nah. Kru semangat. Bintang bulan. Nah, lebih panjang lah, Pak. Pak. Ada puncak, ada. Aduh. Mak betul cara dong. Bidana.